Baik teman-teman, kita lanjutkan di video kali ini kita akan mencoba mereview tentang triple S ya. SDKI, SLKI, dan SIKI. Tujuan pembelajaran pada video kesempatan ini adalah kita diharapkan sama-sama memahami terkait dengan review triple S. Baik. Pada proses penegakan diagnosis keperawatan, penentuan luaran, serta pemilihan intervensi keperawatan, ini merupakan suatu proses yang harus dilewati oleh sejawat klinis perawat ataupun mahasiswa. Ya. Berbicara tentang diagnosis keperawatan adalah sebuah clinical judgment atau penilaian klinis yang harus dilakukan oleh perawat. Ya, proses menarik kesimpulan dari masalah yang dialami pasien ya, menggunakan clinical judgment. Artinya di sini seorang perawat klinis atau mahasiswa keperawatan harus mempunyai kemampuan untuk menilai klinis pasien ini bagaimana, masalah apa yang terjadi, data apa yang abnormal, sehingga dia bisa menetapkan menggunakan kemampuan berpikir kritisnya untuk menetapkan diagnosis apa yang terjadi pada pasien. Tentunya diagnosis keperawatan ya. Kemudian dari diagnosis keperawatan yang sudah dipilih oleh sejawat klinis atau mahasiswa perawat tadi, nanti ditetapkan luaran ya, luaran atau kriteria hasil yang akan kita capai ketika nanti menjalankan intervensi yang dipilih. Oke, berdasarkan atau merujuk pada diagnosis keperawatan yang telah muncul. Ya, jadi luaran itu ditetapkan berdasarkan masalah-masalah yang ada saat asesmen yang menunjang tegaknya sebuah diagnosis keperawatan. Dan intervensi keperawatan yang dipilih harapannya merujuk pada goal yang telah ditetapkan, yaitu luaran keperawatan tadi. Sehingga harapan kita, intervensi keperawatan yang kita pilih ini ketika diimplementasikan nanti akan mencapai luaran yang kita harapkan. Sehingga ketika dievaluasi luaran keperawatannya tersebut tercapai seutuhnya, maka masalah keperawatan yang kita temui atau diagnosis keperawatan yang ditegakkan tadi selesai masalahnya. Ya. Dalam kesempatan ini pastinya penulisan label merujuk pada STKI, SLKI, dan SIKI. Bagaimana konsep pelaksanaannya? Baik, ini tentang tahapan penegakan atau pelaksanaan dari diagnosis keperawatan, penentuan luaran, serta pemilihan intervensi keperawatan. Pertama, hasil dari kita melakukan asesmen keperawatan, kita akan menganalisis data yang kita dapat, membandingkan data dengan nilai normal. Ketika data yang ditemui itu dibandingkan dengan nilai normal, ada keganjilan, kesenjangan, abnormalitas, maka itu merupakan suatu masalah. Masalah yang mungkin akan kita angkat sebagai diagnosis keperawatan. Sebelumnya, kita harus mengelompokkan dulu data-data yang kita miliki tadi berdasarkan karakteristiknya. Misalkan data-data yang mengelompok pada status nutrisi, data-data yang mengelompok pada tentang kaitannya di sistem pernafasan. Itu sebagai contoh. Kemudian, setelah kita mengelompokkan data-data yang ada tadi, kita akan mudah nanti mengidentifikasi masalah yang terjadi. Ya, pada masalah nutrisi, pernapasan, cairan, nyeri tadi, kira-kira masuk ke jenis diagnosis mana? Apakah masalah aktual atau di Nanda kita menyebutnya tentang problem fokus atau berfokus pada pasien? Apakah risiko atau justru tentang promosi kesehatan? Ya. Setelah kita mulai mengidentifikasi masalah tersebut, kita lanjut pada perumusan diagnosis. Ya. Ketika berbicara tentang diagnosis jenis aktual atau problem fokus di sini, maka akan terdiri dari 3 bagian, yaitu masalah keperawatannya apa, etiologinya atau penyebabnya apa, dan batasan karakteristik atau tanda gejalanya apa. Itu tentang
jenis diagnosis keperawatan aktual. Kemudian lanjut pada diagnosis jenis risiko dan promosi kesehatan hanya mempunyai 2 bagian. Jika berbicara tentang diagnosis risiko, maka bagiannya adalah bagian dari label diagnosis keperawatannya dan faktor risikonya. Sedangkan untuk jenis diagnosis promosi kesehatan, hanya ada 2 bagian, yaitu label diagnosis dan batasan karakteristik atau tanda gejalanya. Gitu. Setelah diagnosis keperawatan ini terumus, ya, maka kita akan memilih atau menetapkan luaran yang kita harapkan, kriteria hasil yang kita mau. Gunanya untuk menjadi indikator saat dievaluasi nanti tentang ketercapaian dari status kesehatan yang dialami pasien, impact dari implementasi dari intervensi yang kita susun. Ya, jadi luaran merupakan suatu goal atau tujuan atau kriteria hasil yang kita arahkan kepada penyelesaian diagnosis keperawatan yang kita tegakkan. Setelah menentukan luaran, lalu kita memilih atau menentukan intervensi yang pastinya bersesuaian dengan diagnosis keperawatan yang kita mau untuk menyelesaikan masalah perawatan pada pasien dengan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan pada penetapan luaran perawatan. Jadi kita harus mengarahkan, sebisa mungkin mengarahkan intervensi yang kita pilih ini harus merujuk pada luaran yang kita tetapkan guna menyelesaikan diagnosis keperawatan. Nah, begitu konsep dari penggunaan Triple S ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.